Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya selamat datang teman-teman yang saat ini bergabung di acara live salah satu program PPI Kausyu yaitu Pemuda. Salah satu bentuk kegiatan dalam memperingati proklamasi HUT RI yang ke-75. Pemuda ini kebetulan season yang kedua. Season kemarin kita sudah berbincang dengan Mas Angger, Ketua PPI Kausyu periode 2017-2018. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sesi yang kedua kita juga kedatangan kisah yang luar biasa, Ketua PPI Kausyu periode 2019-2020 Mas Faiz. Terima kasih atas kesediaannya hadir Mas Faiz pada malam hari ini. Sebenarnya untuk di sesi awal nanti saya bersama Mas Faiz akan sesi diskusi secara umum terkait pengalaman Mas Faiz waktu menjabat menjadi Ketua PPI Kausyu 2019 Mas ya, 2019-2020. Ini ya. satu tingkat di atas saya ini. Oke. Sebelumnya. Mungkin yang pertama Mas Faiz bisa diceritakan dulu Mas Faiz sekarang kesibukannya apa nih Mas Faiz sekarang Mas Faiz? Oke. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Faiz, Ketua PPI periode PPIK 2019-2020, benar Mas ya? Ya. Kebetulan Ketua PPI keempat, yang pertama Pak Sujito, kedua Mas Angger yang kemarin jadi pembicara, ketiga Mas Rey yang akan kemungkinan besok Mas ya? Ya, insya Allah besok. Besok bersama Mas Rey, yang keempat saya, dan yang kelima adalah Mas Fauzi Makarim, yang semoga PPK semakin berkembang, semakin besar. Dan kesibukan saat ini, kebetulan udah semester akhir di program master di kampus Chengxi University. Ya, semoga cepat selesai lah Mas. Tinggal 1 semester. Dan juga teman-teman juga banyak yang anggota-anggota saya juga banyak yang semester akhir. Semoga doakan teman-teman dari PPI semoga cepat selesai dan bisa kembali ke tanah air atau ada yang melanjutkan di sana. Ya semoga dilancarkan saja lah. Dan saat ini kebetulan saya pulang ke Indonesia saat ini. Dan untuk keperluan keluarga. Dan belum bisa balik lagi ke Taiwan. Kemungkinan masih bulan depan atau bulan depannya lagi Mas. Menunggu situasi Taiwan juga yang masih kabarnya udah mulai dibuka untuk visa baru mahasiswa Mas ya? Iya, jadi baru kemarin itu dapat pengumuman bahwa untuk mahasiswa baru diperbolehkan untuk datang ke Taiwan dengan protokol yang dipertimbangkan. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berarti kemarin banyak nggak Mas? Yang maba-maba baru itu yang udah kontak-kontakan sama PPIK Taiwan, PPIK Kausyu kan biasanya ada dijemput di bandara atau gimana gitu. Apa udah mulai ada yang kontak ke PPIK? Iya, jadi untuk yang kemarin mulai bulan akhir awal bulan Juli kalau nggak salah ini gini Mas, jadi PPIK coba mengumpulkan teman-teman yang calon mahasiswa Kausyu, jadi universitas yang di Kausyu kita kumpulkan jadi satu dulu, kemudian untuk terkait jadi biar informasinya nanti terpusat, alhamdulillah sudah terkumpul. Tapi terkait nanti untuk penjemputan nanti coba kita diskusikan dulu, soalnya nanti menurut protokol kesehatan kan dari Bandara Taipei harus dikarantina terlebih dahulu. Jadi kayaknya belum bisa ya. Iya. Ya. Seperti program-program sebelumnya kan dijemput jemput terus diantarkan ke kampusnya masing-masing. Ya. Yang kemungkinan nanti mungkin cara lain lah, dibantu kita untuk cara lain. Iya. Iya. Ini mumpung ini Mas Faiz tadi menyinggung salah satu program kerja PPIK nih ya terkait penyambutan. Nah ini kita pengen tahu nih pengalaman sharing-sharing dari Mas Faiz, pengalamannya selama menjabat sebagai Ketua PPIK, suka dukanya, kemudian hal-hal yang bisa dibagi untuk kita semua. Monggo Mas Faiz. Oke, waduh pengalaman ya. Pengalaman kemarin di tahun kalau menjadi pengurus sudah 2 periode, di periodenya Mas Rey. Sama kalau periode pertama jadi anggota, kalau yang kedua kebetulan menjadi Ketua PPIK 2019-2020 sebelum Mas Fauzi.
Menjadi ketua PPIK ya. Aduh. Sebenarnya saya bukan yang paling ahli dalam organisasi dalam PPIK kemarin. Masih banyak teman-teman yang lebih jago atau dan lain-lainnya. Makanya saya ya sedikit kesulitan, tapi alhamdulillahnya bisa dibantu oleh anggota-anggota saya yang lainnya. Ya pengalamannya bisa kenal dengan orang-orang lebih banyak lagi, terutama kan kalau di Indo hubungan sama dosen itu agak gimana, agak jauh atau gimana. Kalau di sini kan kebetulan para ketua juga banyak yang dosen juga, jadi lebih sebenarnya mereka juga lebih dekat pada mahasiswa ternyata. Seperti itu. Dan juga kemarin saat jadi ketua, alhamdulillah ada beberapa program kerja yang saya lakukan. Yang pertama ada yang besar 17-an seperti yang Mas Fauzi kemarin lakukan sama teman-teman PPIK yang 2020-2021 kemarin, yaitu serunya bisa berkolaborasi dengan para BMI, para warga lokal juga itu. Ya, kalau kesulitannya mungkin beda dengan di Indonesia Mas ya. Iya. Lebih sulit untuk tempatnya lah, izinnya. Kalau di Indo kan lebih mudah lah. Kalau di Taiwan, aduh, ya tahu sendiri. Tapi alhamdulillah bisa dibantu kemarin, dibantu sama Mas Tolik sebagai ketua pelaksananya. Dan saya bisa menghubungkan antara mahasiswa dengan BMI, bisa lebih memeriahkan acara 17-an di Taiwan. Seperti itu Mas. Dan juga ada acara kemarin Indonesia Kalterman Kausium 2019, dan kebetulan Mas Wosi juga terlibat dalam panitia tersebut. Wah, itu tambah pengalaman yang cukup luar biasa Mas bagi saya. Dan bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata itu ya sangat berharga, karena sangat susah untuk kontak ke kementerian langsung itu. Ya alhamdulillah bisa terlaksana dengan ya alhamdulillah lah. Keren. Dan juga kemarin ada juga yang paling berat ya, dan juga ada teman-teman anggota saya yang luar biasa. Sebenarnya kalau masalah organisasi saya juga ya lebih awam dari teman-teman anggota saya. Kemarin ada Mas Benny itu yang paling banyak membantu saya, dan kebetulan di periode saya ada wakil untuk pertama kalinya. Karena ya saya tahu kapasitas saya, Mas. Makanya saya meminta bantu pada Mas Benny. Mas Benny sangat karena dia udah terbiasa di organisasi himpunan di kampus UNS dulu Mas. Makanya saya ajak dia menjadi wakil saya. Seperti itu. Dan kemudian apalagi ada lebih seperti itulah Mas. Pengalaman-pengalaman yang menjadi kebanyakan pengalaman pertama sih Mas, karena kan di Indonesia belum pernah menjadi himpunan atau dan lain sebagainya. Kalau panitiaan kecil ya pernah, kan beda dengan Mas Fauzi yang jadi ketua himpunan nih Mas ya. Sama aja Mas. Kemudian ini Mas, muncul pertanyaan ini dari saya. Apa hal yang membuat Mas Faiz ini tertarik atau tergugah atau terpanggil hatinya untuk menjadi ketua PPIK pada saat itu? Oke. Ya, itu cukup banyak pertanyaan juga, Mas. Karena kan melihat dari background saya kan nggak ada background himpunan di Indonesia, Mas. Ya, ya tergugah untuk ya semua, intinya itu membantu PPIK biar terus berjalan, ya meskipun nggak terlalu naik drastis perkembangannya, tapi alhamdulillah bisa menjaga PPIK utuh, itu ya sebuah prestasi untuk saya. Karena saya tahu sendiri kapasitas saya belum bisa semakin besar gitu Mas. Ya itu. Dan juga pengalaman pertama saya ikut organisasi sebagai ketua. Salah satu kemarin kegiatan yang sangat sukses kemarin kita ketemu sama-sama ICM itu. Ya, ICM. Sangat luar biasa, sehingga kolaborasi sama teman-teman mahasiswa, kemudian sama teman-teman di luar kampus juga seperti itu. Iya. Ini Mas, kemudian kan di kemurusan Mas Faiz kan ini kan ada satu hal yang tidak biasa. Sebenarnya bukan hanya di kemurusan Mas Faiz, tapi hampir di seluruh dunia kan Mas. Sehingga itu adalah adanya COVID-19. Sehingga kemarin kan kemurusan Mas Faiz yang sehingga mundur sampai kurang lebih 3-4 bulan. Sama juga halnya PP Taiwan gitu. Ya itu apa nih Mas, kendala atau hal-hal yang
apa ya menarik dapat sehingga yang di extend 4 bulan nih Oh, di gimana nih extend. gitu. Iya kan? Ya, Iya. ya jadi awalnya itu udah sama teman-teman udah planning kalau bulan ini harus melakukan ini. Wah, Hmm. ternyata COVID dan pemerintah Taiwan itu nggak bolehin ada acara berkumpul lebih banyak orang ya, sampai Jumatan aja nggak ada, Mas. Iya, iya. Nah itu Itu hampir ya hampir sebulan semua 2 bulan Mas ya. rata. Nggak ada Ya, Jumatan itu. nggak ada Jumatan untuk umum. Ya extend ya melakukan apa ya? Kemarin yang saya lakukan dan teman-teman extend ya hanya kalau program kerja kan ya udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi, kumpul juga Iya, nggak iya. bisa, Emang nggak bisa ya nggak bisa. kumpul-kumpul. Yang dilakukan kemarin tuh ya update lewat media sosial. Kalau lewat media sosial kan masih bisa kayak Iya, iya. terus ada musimnya Zoom meeting dan lain sebagainya itu, Mas. Dan Hmm. juga mundur-mundur kita sesuaikan dengan akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana kembali untuk pemilihannya Mas Fauzi kemarin. Soalnya kan juga ini Mas ya, case yang di luar kendali kita. Iya, Iya, itu juga rencana semua rencana. nggak bisa dilakukan. Mm-mm, Iya, gitu. Kemudian ini Mas, dengan ya tema kita kali ini tentang pemuda yang kita buat adalah singkatan penerus muka dunia. Jadi iya, kita dengan pengalaman Mas Faiz sebagai ketua PPI Kaohsiung, kemudian dengan pengetahuan Mas Faiz di dunia pendidikan yang pengalaman di kuliah di Taiwan ya. Menurut Mas Faiz ini ya apa sih isu yang sangat pentingnya genting yang dihadapi oleh pemuda saat ini, kemudian apa yang topik-topik yang seharusnya atau hal-hal yang pemuda saat ini harus siapkan untuk kedepannya oke. untuk menjadi pemimpin, bukan hanya secara singkat, secara simpelnya kan seseorang pemimpin dirinya sendiri, Iya, bukan hanya pemimpin untuk negara, tapi secara simpel adalah ya pemuda adalah pemimpin untuk diri sendiri. Lah mungkin Mas Faiz bisa memberikan gambaran, bisa penjelasan tentang isu pemuda, hal-hal yang pemuda saat ini sudah apa? Monggo Mas Faiz. oke. Ya mungkin sebagai contoh ya juga ya benar atau salah nanti semoga benar lah. Kalau menurut saya, kan kebanyakan kemarin Mas Angger udah membahas isu-isu, ya mungkin bagian Mas Angger. Saya pengen lebih pemuda, mungkin saya membahas lebih ke manajemen keuangan atau ke investasi untuk pemuda di masa depan. Itu gimana? Karena kan kebanyakan, ya oke, kalau mahasiswa S2 nanti kan gambarannya jadi dosen atau jadi apa peneliti Mas ya, kebanyakan. Yaitu, ya oke lah, gambarannya bisa mendapatkan gaji atau penghasilan pemasukan yang cukup cukup gede kalau misalnya kalau jadi dosen atau yang lainnya sambil yang kebanyakan pemuda zaman sekarang lupa itu investasinya Mas, karena kan dapat uang nih langsung habis, terutama kalau ada ada HP baru gitu, keluaran baru, wah pengen beli, terus traveling lah terutama itu yang lagi marak sekarang kan Mas. Pastikan ya memang sih traveling juga salah satu investasi pikiran kalau salah. Tapi kalau investasi saya investasi juga perlu penting di bidang ya keuangan. Mau nggak mau kan juga hidup butuh uang. Dan padahal kalau zaman dulu kan investasi kalau kata orang tua kita kan oke lah beli tanah bisa nanti didiamkan bisa jadi banyak. Kalau ya kan atau properti gampangannya. Tapi kan kalau kita masih baru mahasiswa terus baru bekerja kan belum cukup uangnya untuk beli tanah atau beli rumah gitu. Terlalu gede nilainya. Yaitu goal di beberapa tahun ke depan kan juga masalah. Kan padahal investasi bisa dimulai dari 10.000 lah. Atau gampangnya menabung kalau nggak mau investasi ke. Tapi saya lebih menyarankan ke lebih investasinya untuk pemuda saat ini biar di masa tuanya itu nggak kaget gitu Mas. Iya. Dan ada beberapa yang saya ketahui yang cukup aman Mas. Kan kebetulan ini tanggal berapa? 28 ya sekarang. Ya, tanggal 28 Agustus. Tanggal 28 Agustus. Kebetulan sekali tanggal 28 Agustus ini ada salah satu instrumen
investasi dari pemerintah yang namanya itu sukuk retail atau sukri. Itu adalah surat berharga syariah negara, Mas. Nah, itu cukup kan tanggal 28 penawarannya itu tanggal 28 Agustus sampai nanti tanggal 23 September 2020. Itu cukup aman dan apa ya? sangat aman dan juga bisa membantu negara. Karena itu yang kita memberi uang kita kepada negara untuk kembali dihasilkan oleh negara dan itu juga kembali ke diri kita sendiri. Jadi pemuda saat ini juga bisa membantu negara dan juga berkontribusi untuk negara dan kita juga dapat imbalannya gitu, Mas. Kan lebih enak. Iya. Kita memberikan uang kita ke negara dan juga kita dapat hasilnya dari negara kita. Iya. Jadi kan artinya investasi yang biasanya hanya untuk diri kita sendiri, tapi kali ini kan selain itu sendiri kita sebagai salah satu sumbangsi kontribusi kita untuk negara gitu, Mas Faiz ya. Iya. Jadi kan lebih gampangannya lebih bangga lagi lah bisa kalau nggak bisa ngapa-ngapain, oke lah kita sumbangkan aja, pinjamkan uang kita untuk negara dan diolah negara dengan baik, kan kita juga dapat hasilnya. Selama kalau yang edisi SR013 kali ini tenornya itu 3 tahun. Nah cukuplah 3 tahun. 3 tahun dari sekarang 2020 sampai nanti 2023 bisa kita pinjamkan dan akan berkembang. Dan bunga kuponnya atau istilahnya imbal baliknya itu cukup lumayan kok. Sebesar kali ini 6,05% atau 6% lah gampangannya. Dan kalau yang SR ini memang nggak bisa 10.000. Kalau yang SR sekarang ini pembelian mulai 1 juta sampai maksimal ya 3M. Kalau orang yang nggak butuh uang kan tinggal taruh aja 3M dan penghasilan per bulan bisa dapat 12 juta. Lumayan. Nggak ngapa-ngapain per bulan dapat 12 juta kan enak. Dan kalau bagi pemuda saat ini atau mahasiswa lah gampangannya seumuran saya dan juga Mas Fauzi kasih aja berapa gitu kan nanti 3 tahun lagi ambil berkembang uangnya daripada ditaruh di bank 1 juta di bank 3 tahun lagi kan juga 1 juta nilainya. Nah ini kan membantu negara, dapat imbal juga lumayan, Mas. Saya tertarik tadi ada orang yang butuh uang gitu, Mas. Atau mau menaruh 3 miliar. Liar. Kalau yang kayaknya enggak masuk akal, enggak masalah. 3 miliar taruh dapat 12 juta per bulan. Ya seperti itu. Kalau yang saya tadi bilang kan ada investasi start 10.000, Mas. Kalau yang start 10.000 tadi jenisnya reksadana lebih gampang lagi malah itu. Tapi beda lagi dengan yang ini kalau yang dari pemerintah itu ada beberapa. Bentar. Kalau dari pemerintah itu tipenya ada ori atau obligasi negara, ada 3, ada obligasi negara yang kedua SBN, yang terakhir itu sukuk retail. Kalau yang SR013 ini syariah. Kalau yang lainnya beda, tapi kayak bank-bank pada umumnya. Yang ini syariah. Dan kemudian saya tadi bilang start 10.000 tadi adalah reksadana. Dan reksadana sendiri itu bisa bagi 3 jenis, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Nah, itu tergantung milihnya Mas atau teman-teman mungkin nilai ketakutan atau nilai keaktifan itu bisa dinilai dari pihak reksadana sendiri. Reksadana ini cukup aman kok, karena kan uang kita bisa dikelola oleh manajer investasi dan enggak ya cara tips-tipsnya nanti ada caranya biar enggak ketipu. Kan kebanyakan investasi ditawarkan nanti dapat berapa gitu tapi tiba-tiba hilang kan, enggak lucu juga, Mas. Kalau yang reksadana ini bisa nanti ciri-cirinya perusahaannya itu harus terdaftar resmi di OJK. Nanti kan bisa
Iya, Ya, seperti Mas, itu. tadi ada beberapa hal yang disampaikan Mas Faiz ini, misalnya kan kita sebagai pemuda, Iya, sebagai misalkan masih apa namanya mahasiswa, penghasilan kita kan iya, belum tetap. Apakah itu iya. berpengaruh atau sebenarnya ada ketentuan-ketentuan khusus gitu, Mas? Apa Wah, kita enggak. meskipun mahasiswa belum punya penghasilan tetap juga bisa memulai untuk menjalankan reksadana atau investasi seperti itu, Mas? Oh, sangat bisa, Mas. Saya sendiri sudah melakukannya sejak 2016. Hmm. 2016 ya daripada kan pasti dari awal kuliah juga ada tabungan-tabungan kan. Tabungan daripada tabungannya nggak berkembang apa ya? Nggak berkembang banyak ya Mas kan ditabung. Kenapa? Kan tabungan pasti misal tabungannya ada 100.000 kan kenapa nggak daripada 50.000 lagi dimasukin ke investasi kan bisa berkembang jadi kita masih punya 50.000 lagi. Jadi Hmm. uang tabungannya nanti bisa dimasukin ke saham, ke investasi dan nilainya kalau misal masih takut atau gimana ya nggak usah banyak-banyak. Mulai aja yang kecil, nanti kalau udah kan nggak kerasa tiba-tiba lulus terus malahan kita bekerja lagi, bekerja, penghasilan kita masih makin tambah dan biar nggak lupa kontribusinya bisa membeli apa surat utang dari negara itu untuk negara juga dan dari kecil juga bisa kok 10.000 aja bisa nanti tambah gede gitu Mas daripada nanti tambah kebanyakan ya yang seperti saya bilang tadi kita dapat penghasilan anak muda sekarang kan gampangannya gengsinya gede Mas. Hmm. Nah itu yang susah itu. Wah temanku beli gadget baru aku harus beli gitu kan daripada kayak gitu itu yang susah emang untuk mengatur anak-anak zaman sekarang apalagi kedepannya nanti habis terus tambah susah lagi kan kalau anak diinvestasikan nanti di hari tua bisa menikmati hasilnya seperti itu biar nggak kaget gitu Mas Hmm. seperti itu Mungkin mungkin kebanyakan pemuda dari kita itu masih belum menemukan apa ya urgensitas nih Mas, istilahnya iya kayak uang kepentingan kaget ya kepentingan kenapa sih saya harus berinvestasi sekarang ya saya biasanya saya ada uang ya udah dimati masih kan tapi kan kita nggak tahu nanti kedepannya kayak ya gimana seperti ya kayak ya gitu. seperti contoh yang kemarin contoh corona yang sebelumnya nih Mas kan masih hangat sekali nih Iya nah iya iya. kalau gampangannya kalau nggak punya uang darurat wah kan contohnya perusahaan besar aja sampai PHK banyak apalagi Ya 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 ya. dan ya menghadapi seperti itulah pemuda nanti enggak kan krisis juga sering krisis 98 juga pernah di Indonesia krisis Hmm. tahun 2008 juga pernah terus yang terbaru ini kemarin tahun 2020 semuanya kena semua sektor kena lah kurang lebih kalau misal kita nggak siap di pemuda di masa depan dengan pembelajaran ini nanti bisa kaget dan ya nggak ada sama sekali nanti tambah bingung kalau udah ada uang cadangan kan ya masih bisa teratasi lah Mas ya, itu yang paling Hmm. penting menghadapi situasi seperti itu Iya, iya. Jadi harapannya dengan kejadian-kejadian masa lalu dengan ya apa namanya itu bisa menjadi sebenarnya bisa membuka mata teman-teman kata pemuda ya teman bahwa ya pemuda saat ini betapa pentingnya misalkan untuk istilahnya itu manajemen keuangan dalam bentuk apapun manajemen keuangan itu harus dalam sebaiknya bentuk apapun tidak bisa biar tidak terhabiskan di masa sekarang harus bisa menjadi ya masa depan gitu kan. tapi kan banyak ada juga orang kan itu uang saya tak habis-habisnya ya nggak masalah ya memang nggak masalah Iya, itu uang nggak kalian masalah. nggak Tapi masalah kan itu uang kalian alangkah alangkah ya bijaknya kalau misalkan ya uang itu bisa tidak hanya bermanfaat diri sendiri tapi bermanfaat juga untuk ya orang lain, apalagi lain apalagi sebagai buat bentuk negara itu sebagai bentuk kontribusi kita untuk negara. sudah buat negara daripada Hmm, rebahan iya, aja iya. kan itu rebahan aja Iya. juga bisa memberikan bantuan pada negara kan Betul, betul, dengan betul, betul. membeli surat utang negara itu Iya, jadi seperti sebenarnya itu bentuk Mas bentuk pengabdian kita, bentuk kontribusi saya pada negara kita ya itu tidak harus melulu kita harus jadi seorang dewan, kita harus menjadi iya menteri, kita harus menyumbang dan sebagainya. Tapi hal-hal seperti ini pun juga bisa bentuk bagi kita kontribusi kita pemuda untuk negara gitu Mas. iya Nah, kan tapi ini kalau apa ya kalau tapi ini Mas. kebanyakan kan Nah, pengen jadi apa ya seperti Mas Solusi bilang tadi bisa menjadi anggota dewan atau
politikus atau bahkan presiden ya nggak masalah Iya, memang. Tapi kalau misalkan nggak semuanya jadi anggota dewan atau hal lainnya, betul. ada kalau jadi pedagang kan apa kontribusinya kita ya memberi roda ekonomi biar ekonomi Indonesia baik. Karena di kuartal 2 ini Indonesia kan minus 5 minus 5 perkembangannya. Kalau yang negara-negara tetangga sudah 2 digit minusnya. Tapi alhamdulillah Indonesia masih bertahan dengan minus apa masih 5% tersebut. Kalau apa kalau sampai menjadi 2 digit makin parah lagi yang di ekonomi Indonesia. Dan pemuda kan harus siap menghadapi itu. Kan nggak ada yang tahu di masa depan Betul, seperti betul. apa keadaannya. Kalau ada virus-virus lagi yang lainnya, wah makin kacau lagi kalau nggak punya pegangan atau apa. Nggak boleh tangan. Kan Nah, banyak kan juga apa menyepelekan gitu mas. Nggak terlalu penting invest zaman sekarang. Apalagi masih muda, masih lama nanti kan juga dapat uang atau gimana. Ya nggak apa-apa, tapi kan lebih bijaksana kalau punya tabungan atau punya investasi di bidang apapun lah itu. Lebih baik gitu. Oke, Mas. Iya, iya. Nah, itu Mas, terkait tadi beberapa manajemen keuangan yang Iya. dan investasi gitu kan, terkait mungkin salah satu hal yang belum bisa membuka teman-teman untuk mengatur keuangan adalah mungkin terkait resiko misalnya Iya. kalau investasi dan sebagainya. Lah, bagaimana sih cara meminimalisir resiko itu Mas? Mungkin ada hal-hal yang harus diketahui dulu oleh para pemuda sehingga bisa Iya. meminimalisir terjadinya kerugian atau kehilangan. Ya, ya kebanyakan ya sih. Informasi tentang investasi untuk pemuda memang masih sedikit lah di zaman sekarang. Apalagi kemarin itu ada isu tahu tentang Jauska nggak mas? Belum. Oh belum tahu. Yang Jauska itu yang apa namanya sebuah Jauska apa namanya ya kak lembaga keuangan atau gampangannya pengatur keuangan itu. Itu berkata tapi ya banyak klien-kliennya yang kayak kurang lebih kayak ketipu gitulah mas. Yang lebih amannya lagi itu ya kalau saran saya dari yang paling aman ya beli surat negara itu aja. Surat negara karena fix rate-nya itu sangat aman dan dijamin oleh negara dan juga ada undang-undangnya kok. Jadi nggak bisa tiba-tiba negara masuk membohongi diri kita sendiri. Dan ya low risk dan juga kalau resikonya kecil pasti juga apa imbalan juga tapi nggak terlalu kecil lah daripada yang lain-lainnya. Kalau deposito kan ada minimalnya mas. Kalau dari surat negara kebanyakan start dari 1 juta rupiah bisa kontribusi pada negara dan kita juga mendapatkan imbalnya. Itu juga aman menurut saya. Oke. Kalau yang mungkin yang lainnya bisa aman itu apa? Yang mencari dari sudah mendapat lisensi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu dijamin oleh negara juga. Jadi bagi mahasiswa atau pemuda saat ini itu menjadi pilihan untuk investasi kecil-kecilan lah daripada nanti nunggu malah uangnya habis nggak jadi punya tabungan malah habis uangnya seperti itu mas. Oke. Iya. Kemudian ini Mas, menurut Mas Soes nih ya, sebagai pemuda biasanya terkait bisnis, biasanya kan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama misalkan di berinvestasi atau pilihan kedua misalkan dia membuka usaha sendiri. Lah menurut Mas Soes ini dua hal ini gimana Mas? Apakah terkait mungkin dari segi resiko atau dari segi modal atau seperti gimana Mas sebagai pemuda kan tadi apakah lebih menguntungkan atau lebih ketika investasi atau bisa alternatif pilihan misalkan buka bisnis sendiri lah dari segi resiko dan dari kemodalan itu gimana mas? Oke, kalau buka usaha sendiri memang bagus untuk itu juga berkontribusi untuk Indonesia juga loh mas. Kan bisa membuka lapangan pekerjaan kan jadinya. Jadi membantu ada pengangguran jadi kita pekerjakan. Tapi kalau saya amati nggak semuanya bisa membuka bisnis
kan semua orang nggak mungkin cocok jadi pebisnis ya. Kan pasti juga ada yang passionnya jadi apa karyawan atau gimana. Kalau kalau lebih enak ya bisnis ada, investasi juga ada, lebih baik. Kan seperti itu. Kalau masalah misal mau berbisnis untuk pemuda saat ini, kan banyak cara anak-anak muda zaman sekarang untuk memulai bisnisnya, meskipun modalnya nol. Misal ngambil dari orang, kita jualin atau gimana. Yang penting usaha kita, gimana cara kita memasarkan produk tersebut. Kan masalah modal bisa belakangan, nanti bisa sharingnya. Yang penting kalau rasa modal itu bisa belakangan, kita jual aja ya, jual diri atau value lah untuk diri kita sendiri. Kalau value kita baik, kan pasti banyak orang mengincar kita untuk bekerja sama atau membuat produk atau gimana gitu mas. Kan yang zaman sekarang kan juga banyak startup itu. Nah, startup kan gak mungkin, startup juga berawal dari kecil. Kalau startup itu bagus, nanti bisa dilirik oleh investor atau lainnya, bisa berkembang lagi para anak-anak muda zaman sekarang. Dan kan contohnya Gojek juga berapa omsetnya juga semakin besar kan itu. Kan itu juga bisa berkontribusi bagi negara atau gimana. Dan sekarang tahu sendiri kita Nadiem Makarim, ya Nadiem Makarim juga jadi Menteri Pendidikan malah sekarang. Kan malah berkontribusi lebih lagi kepada Indonesia. Ya, seperti itu, Mas. Jadi artinya sebenarnya balik lagi aja ke passion kita, apakah passion kita menjadi bisnis atau misalkan kita, jadi tidak terasa kalau kita nggak ada passion di bisnis ya berarti kita bisa manajemennya dengan investasi gitu mas ya. Yeah. Jadi pada akhirnya bagaimana tetap usaha kita untuk melaksanakan untuk manajemen keuangan. Bahkan tadi Mas Fai juga mengatakan bahwa sebenarnya modal itu bukan hal utama dalam bisnis kan, itu bisa masih diakali dengan hal-hal yang lain. Tapi kadang ya selalu ada alasan untuk menunda-nunda terkait bagaimana manajemen keuangan, mau dari bisnis ataupun dari investasi kayak gitu. Nah, terkait Mas Faiz ada ini nggak referensi misalkan kalau teman-teman tertarik untuk bisnis, ada tertarik atau di investasi atau di manajemen keuangan, hal-hal yang perlu disiapkan ini apa sih Mas Faiz? Apa sih yang perlu? Apakah mereka harus lulusan ekonomi kah, atau misalkan misalkan saya mahasiswa teknik, apakah bisa untuk terkait belajar tentang engineer tentang investasi ekonomi seperti apa? Jadi gimana Mas Faiz? Kalau menurut saya nggak bisa terbatas hanya itu. Semua orang menurut saya harus bisa malahan menurut saya, karena juga penting cara mengelola keuangan. Kalau kita mengelolanya jelek, nanti malah keuangan kita bisa minus, malah gampangannya bisa dipos-poskan. Kalau ada misal anak-anak sekarang kan misal mahasiswa kebanyakan kan kalau di luar negeri kan, kalau ada yang dapat beasiswa, misal beasiswanya 100, gampangnya 100%, bisa dibagi, dipos-poskan, maksudnya ini 50% untuk hidup, terus 30%-nya untuk tabungan atau investasi atau lain-lainnya, dan 20%-nya lagi bisa untuk jalan-jalan atau lain-lainnya. Jadi bisa dipos-poskan gitu mas, biar nggak uang kita tahu larinya kemana gitu, biar nggak tiba-tiba habis seperti itu. Itu yang pertama biar uang kita jelas. Untuk teman-teman mahasiswa sekarang kan juga dapat beasiswa, dan mungkin ada tambahan atau part time gimana dari lab juga bisa ada project. Nah, kalau uang project kan berarti nggak fix, dan itu bisa langsung ditabung atau gimana, nggak langsung dijajakan langsung habis kan, eman. Meskipun ya boleh lah, jangan sering-sering tapi. Dan yang kedua, kalau misal pengen untuk memulai investasi, bisa cari-cari gampangannya. Sekarang kan zamannya Instagram mas, ya, seperti kita lakukan live ini, banyak akun-akun yang meng-share cara investasi yang benar atau yang
baik itu gimana, dan juga ada tips-tipsnya biar nggak ketipu, dan juga ada cara-caranya. Cara-caranya cukup mudah kok biasanya. Yang saya juga kan dulu startnya dari mahasiswa dan membuka beberapa investasi cukup mudah, meskipun ya dari kecil, ya memang hasil yang kecil, tapi kan nggak apa-apa, belajar nanti kedepannya bisa jadi lebih tahu kedepannya gimana. Kalau tips untuk membuka bisnis, kebetulan mungkin kalau dari saya nggak terlalu bisa memberi tips karena ya belum melakukan, jadi belum tahu. Tapi tahu saya, kalau untuk bisnis memang harus berjuang di awal-awal. Karena ya itu, kalau masalah modal, modal nggak ada, gimana berarti nggak bisa, kan banyak juga teman-teman kan di masa pandemi kemarin juga bermunculan juga anak-anak muda zaman sekarang yang mulai membuka usahanya dari mungkin dari SMA malah. Mereka juga mengetahui kan kondisi orang tua yang di PHK juga ikut sedih kan Mas. Nah itu mereka membuka usaha sendiri dan juga bisa alhamdulillah mendapat pemasukan tambahan yang bisa membantu keluarga mereka. Seperti itu Mas. Yang paling penting ya menurut saya, kalau mahasiswa kan yaitu tadi mengalihkan dana masing-masing berapa persen biar uangnya nggak kemana-mana, seperti itu. Ada satu hal yang menarik Mas terkait misalkan bisnis atau investasi. Biasanya kan hal terbesar adalah ketakutan gagal. Itu pasti muncul di benak para pemuda yang biasanya masih di awal semangat membara-bara gitu kan. Terus nanti itu kan terkait sebuah mental, sebuah semangat juang lah. Menurut Mas Faiz gimana nih? Mental yang perlu ditumbuhkan, semangat juang yang perlu ditumbuhkan dalam proses ini itu seperti apa? Harus seperti apa itu, para pemuda itu? Ya, oke Mas. Ya memang di awal saya juga mengalami seperti itu Mas. Di awal-awal kok nggak ada hasilnya, malah minus, malah takut, jadi malas tapi dengan gampangannya kayak Indonesia dijajah puluhan malah bahkan ratusan tahun aja masih bisa kan juga itu pemuda yang akhirnya memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Seperti ya pantang menyerah, ya yakin aja Mas. Dan kalau instrumen yang misal kita menjalankan bisnis dari nol, dan di awal-awal nggak ada pemasukan atau bahkan minus, kalau memang kita yakin ya jalanin aja, jangan misal kita melakukan buka usaha misal gagal terus tiba-tiba pindah B ya. Kalau menurut saya yang penting itu konsisten. Itu yang paling sulit Mas, konsisten. Kayak di awal-awal mesti menggebu-gebu semangatnya, terus di awal tengah-tengah menurun, tambah habis malah nggak jadi. Kalau kita tetap konsisten dengan pilihan atau aku mau para pemuda sekarang mau buka usaha harus konsisten di awal dan komitmen, meskipun hasilnya belum ada tetap kita jalani, seperti itu. Kalau itu untuk usaha, kalau investasi di awal memang kecil, terus ya tabung aja tiap bulan, kayak seperti menabung di bank gitu Mas. Setiap bulan berapa pemasukan kita tabung, nanti banyak-banyakan kan juga bertambah nilainya, dan juga yang dia dapatkan kan pikirannya mungkin investasi bisa tiba-tiba kaya atau gimana. Seperti kalau usaha kan beda, emang investasi dengan usaha memang beda pikirannya, biar ada perbedaan. Kalau usaha memang cepat lah pertumbuhannya, karena investasi emang lambat tapi jangka panjang, bisa 20 tahun lebih malah, seperti kayak mencicil rumah lah gampangannya. Yang yakin aja dan tetap konsisten kalau dari saya. Artinya sebenarnya yang penting adalah bukan seberapa banyak kita mengeluarkan modalnya, investasinya berapa, tapi yang penting adalah kekonsistenan kita kan. Jadi nggak apa sedikit-sedikit, tapi yang penting dia konsisten dari awal sampai akhir kayak gitu. Tapi masalahnya Mas Faiz, misalkan sebagai pemuda yang sebenarnya belum berpenghasilan tetap, hasilnya masih sedikit gitu kan. Nah biasanya tuh hal yang membuat kita mungkin di tengah-tengah berhenti atau di tengah-tengah nggak lanjut adalah
ya terkait finansial keuangan kita sendiri. Mungkin di awal kita sedang ada uang banyak, tapi di tengah-tengah misalkan kalau sedang tidak ada pemasukan lagi itu kan sebuah trouble juga kan Mas. Iya, trouble. Ya, nah itu seperti Mas Fauzi bilang, trouble tiba-tiba nggak ada pemasukan, kan alhamdulillah untung kita ada sebuah tabungan atau investasi, jadi bisa kita ambil separuh atau gimana, jadi kita mempunyai uang apa, uang darurat lah seperti itu istilahnya. Iya. Jadi nggak masalah, masih bisa bertahan hidup gampangnya. Dan hidup dengan uang darurat kita, jadi ya begitu bisa, itulah manfaatnya kalau kita punya investasi atau uang darurat. Dan investasi juga bisa ada apa, likuiditasnya, karena kalau misal investasi tanah kan nggak mungkin sekarang jual besoknya laku kan, pasti lama memang nilai yang gede tapi untuk jualnya itu susah. Kalau yang lainnya yang seperti saya sebutkan tadi itu prosesnya bisa nggak nyampe sebulan lah, seminggu udah uangnya bisa kembali ditarik sama kita. Seperti itu Mas. Jadi nggak usah takut untuk anak-anak zaman sekarang atau pemuda zaman sekarang, bisa melakukan dari sekarang. Ya seperti itu Mas. Iya. Kemudian ada hal lainnya tadi nyambung dari pernyataan Mas Faiz sebelumnya kan terkait adaptasi dan terus kemudian sekarang yang masalah pandemi corona. Untuk investasi sendiri atau bisnis sendiri terkait untuk yang kondisi saat ini yang untuk terjadi COVID atau pandemi ini itu berpengaruh nggak Mas? Semua sektor terpengaruh. Kemarin sesuai dengan apa namanya hasil dari hasil laporan keuangan Indonesia yang nggak minus lah gampangannya itu di sektor telekomunikasi, karena kan banyakkan orang melakukan rapat secara virtual. Ya kan di zaman dulu nggak mungkin rapat secara virtual itu dilakukan, atau nggak kebayang lah Mas Yan, apalagi sekolah di Indonesia sampai sekarang masih dilakukan di rumah atau masih libur, dan itu juga berpengaruh mungkin di masa yang akan datang. Bagaimana anak-anak yang masih sekolah ini kok pembelajarannya nggak secara penuh pada siswa-siswa di rumah, karena juga kesusahan kan, nggak semua anak mempunyai fasilitas HP atau lainnya lah, apalagi koneksi di Indonesia juga masih nggak secara merata, yang terutama di bagian pedesaan atau yang mungkin jauh dari kota itu sampai mencari sinyal aja susah. Itu Mas. Dan itu penting juga untuk pemuda saat ini untuk melakukan inovasi. Misal Mas Fauzi ini kan di bidang telekomunikasi kan kuliahnya. Nah, itu mungkin ada solusi atau bagaimana teman-teman dari telekomunikasi bisa memberi kemudahan seperti ini kan, gimana mungkin ada solusi atau gimana gitu Mas, biar yang anak-anak yang susah sinyal atau bahkan nggak punya gadget itu yang susah dilakukan apalagi kalau masalah pendidikan kan, guru-guru di Indonesia mulai ya gampangannya sudah ilmunya di atas 50 tahun, dan itu untuk mengoperasikan smartphone kan juga nggak terlalu ya selincah anak-anak muda lah seperti kita atau gimana. Itu masalah, itu juga salah satu masalah yang saya amati di Indonesia zaman sekarang. Apalagi pemuda yang sekarang kan untuk menjadi guru itu atau cita-cita jadi guru, saya rasa di zaman sekarang kan juga enggak gampang, bukan ya minim lah, bukan berarti nggak ada. Iya. minim ya karena ya mungkin saya sendiri juga nggak bisa jadi guru. Ya mungkin ada solusi lain. Iya. Jadi itu ya tadi perbincangan dari Mas Ais ini. Jadi pada malam hari ini Mas Ais mengangkat topik pemuda ini adalah berkaitan dengan perekonomian, manajemen keuangan. Jadi harapannya nanti pemuda ke depan ini
ya di sektor keuangannya, kematangan finansialnya dari diri sendiri maupun untuk kontribusi negara ini bisa lebih maksimal kayak gitu. Iya. Ya Mas Faiz, untuk mungkin di sesi berikutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kebetulan beberapa pertanyaannya masuk untuk penasaran nih untuk Mas Faiz. Yeah. Nah, pertanyaan pertama ini Mas ada tanya terkait kan sekarang kan sedang berkuliah di luar negeri Mas Faiz. Lah, pertimbangan untuk misalkan kalau kita melakukan investasi di luar negeri itu gimana Mas? Mas pernah mendengar informasi kayak gitu nggak? Misalkan kalau Mas di Taiwan, kemudian kita coba investasi yang di Taiwan sendiri misalnya gitu. Mas pernah? Oh, maksudnya investasinya di negara Taiwan? Ya, semisal kayak gitu. Pernah dengar informasi kayak gitu Mas? Kalau seperti itu mungkin gimana ya? Ya mungkin bisa, tapi syaratnya mungkin agak susah Mas. Kan juga ada, kalau saya pernah dengar ada orang Indo tapi berinvestasi atau menginvestasikan uangnya di pasar modal Amerika, dan itu syaratnya juga cukup lumayan ribet. Kan kalau gampangnya, misal investasi gampang, kan juga ada salah satu teman kita di BPIK yang punya startup itu Mas Yaed, betul teman saya. Yang bisa juga investasi di beliau, bisa biar apa? Kan uangnya juga tahu dilakukan di Taiwan, kan juga bisa dilakukan di Taiwan seperti itu Mas. Kalau untuk lainnya mungkin belum, lebih susah lah. Lebih baik lebih baik yang di Indonesia saja, kan juga membantu perekonomian di Indonesia juga. Betul. Ini juga secara administrasi dan sebagainya mungkin susah Mas. Lebih susah. Oke. Kemudian lanjut ke pertanyaan Mas Faiz terkait investasi, kan masih ada beberapa yang terkait investasi konvensional atau investasi lama. Terkadang kita belum percaya kepada seseorang, misalkan kita memberikan uang ke misalkan ke lembaga yang mungkin istilahnya kita belum percaya lah. Terkait hal tersebut, menurut Mas saya gimana kalau misalkan kita investasi tapi dengan cara misalkan kita punya teman yang mau berbisnis seperti tadi Mas saya bilang jadi kita jika memberikan uang kita dipakai teman kita untuk berbisnis, jadi misalnya kita menginvest uang kita ke teman kita untuk mereka berbisnis. Lah terkait hal tersebut ini gimana menurut Mas Faiz? Apakah di situ memang ada kecenderungan aman atau gimana? Soalnya apakah pengaruh nggak terkait? Soalnya terkadang kalau kita memberikan ke orang yang kita kenal, ke keluarga, ke teman, takutnya nanti hilang. Berkoneksi dengan connecting. Sudah masuk Mas Faiz? Halo, sudah. Oke. Dengeran Mas? Ya, dengeran Mas. Halo. Oke. Gimana kabarnya Mas Faiz? Sehat-sehat Mas. Taiwan sering, cuaca Taiwan gimana Mas? Seminggu ini sih Mas sedang badai. Jadi seharian hujan, tapi alhamdulillah hari ini tadi enggak hujan. Tapi untuk beberapa hari yang lalu itu dari pagi sampai malam hujan terus. Oh, summer malah hujan terus. Iya. Kalau di Indo malah panas Mas. Oh gitu Mas ya. Panas sekali, nggak ada hujan. Oke, kita mulai Mas Faiz ya. Siap ya? Oke. Sebelum kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya selamat datang teman-teman yang saat ini bergabung di acara live salah satu program BPIK Show, yaitu Pemuda. Salah satu bentuk kegiatan dalam memperingati proklamasi HUT RI yang ke-75. Pemuda ini kebetulan season yang kedua. Season kemarin kita sudah berbincang dengan Mas Angger, Ketua BPIK Show periode 2017-2018. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sesi yang kedua kita juga kedatangan kisah yang luar biasa, Ketua PPI Kosyung periode 2019-2020 Mas Faiz. Terima kasih atas ketersediaannya hadir Mas Faiz pada malam hari ini.
sebenarnya untuk di sesi awal nanti saya bersama Mas Faiz akan sesi diskusi secara umum terkait pengalaman-pengalaman Mas Faiz waktu menjabat menjadi ketua PP Kosyum 2018 2019 Mas ya 2019 2020 ini 10, ya. satu tingkat di atas saya ini. Oke. Sebelumnya. Mungkin yang pertama Mas Faiz bisa diceritakan dulu Mas Faiz sekarang kesibukannya apa nih Mas Faiz sekarang Mas Faiz? Oke. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, saya Faiz, Ketua PPI periode PPIK 2019-2020, benar Mas ya? Ya. Ya. 15, Kebetulan 20. Ketua PPI keempat, yang pertama Pak Sujito, kedua Mas Angger yang kemarin jadi pembicara, ketiga Mas Rey yang akan kemungkinan besok Mas ya? Ya, insya Allah besok. Besok bersama Mas Rey, yang keempat saya, dan yang kelima adalah Mas Fauzi Makarim, yang semoga PPK semakin berkembang, semakin besar. Dan kesibukan saat ini, kebetulan udah semester akhir di program master di kampus Chengxi University. Ya, semoga cepat selesai lah Mas. Tinggal 1 semester. Dan juga teman-teman juga banyak yang anggota-anggota saya juga banyak yang semester akhir. Semoga doakan teman-teman dari PPI semoga cepat selesai dan bisa kembali ke tanah air atau ada yang melanjutkan di sana. Ya semoga dilancarkan saja lah. Dan saat ini kebetulan saya pulang ke Indonesia saat ini. Dan untuk keperluan keluarga. Dan belum bisa balik lagi ke Taiwan. Kemungkinan masih bulan depan atau bulan depannya lagi Mas. Menunggu situasi Taiwan juga yang masih kabarnya udah mulai dibuka untuk visa baru mahasiswa Mas ya? Iya, jadi baru kemarin itu dapat pengumuman bahwa untuk mahasiswa baru diperbolehkan untuk datang ke Taiwan dengan protokol yang dipertimbangkan. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Lalu kemarin banyak nggak Mas yang maba-maba baru itu yang udah kontak-kontakan sama PPIK Taiwan, PPIK Kosyum kan biasanya ada dijemput di bandara atau gimana gitu. Apa udah mulai ada yang kontak ke PPIK? Iya. Jadi untuk yang kemarin mulai bulan akhir awal bulan Juli kalau nggak salah ini gini Mas. Jadi PPIK coba mengumpulkan teman-teman yang calon mahasiswa Kosyum. Jadi universitas yang di Kosyum kita kumpulkan jadi satu dulu. Kemudian untuk terkait jadi biar informasinya nanti terpusat, alhamdulillah sudah terkumpul. Tapi terkait nanti untuk penjemputan nanti coba kita diskusikan dulu soalnya nanti menurut protokol kesehatan kan dari Bandara Taipei harus dikarantina terlebih dahulu. Jadi kayaknya belum bisa ya penjemputan ya. Seperti program-program sebelumnya kan dijemput jemput terus diantarkan ke kampusnya masing-masing. Ya. Yang kemungkinan nanti mungkin cara lain lah dibantu kita untuk cara lain. Iya. Iya. Ini mumpung ini Mas Faiz tadi menyinggung salah satu program kerja PPIK nih ya terkait penjemputan. Nah ini kita pengen tahu nih pengalaman sharing-sharing dari Mas Faiz, pengalamannya selama menjabat sebagai ketua PPIK, suka dukanya, kemudian hal-hal yang bisa dibagi untuk kita semua. Monggo Mas Faiz. Oke. Waduh, pengalaman ya. Pengalaman kemarin di tahun menjadi pengurus sudah 2 periode, di periodenya Mas Rey sama kalau periode pertama jadi anggota, kalau yang kedua kebetulan menjadi ketua PPIK 2019-2020 sebelum Mas Fauzi menjadi ketua PPIK ya. Aduh. Sebenarnya saya bukan yang paling ahli dalam organisasi dalam PPIK kemarin, masih banyak teman-teman yang lebih jago atau dan lain-lainnya. Makanya saya ya sedikit kesulitan, tapi alhamdulillahnya bisa dibantu oleh anggota-anggota saya yang lainnya. Ya pengalamannya bisa kenal dengan orang-orang lebih banyak lagi, terutama kan kalau di Indo hubungan sama dosen itu agak jauh atau gimana. Kalau di sini kan kebetulan para ketua juga banyak yang dosen juga, jadi sebenarnya mereka juga lebih dekat pada mahasiswa ternyata. Seperti itu. Dan juga kemarin saat jadi ketua, alhamdulillah ada beberapa program kerja yang saya lakukan. Yang pertama ada yang besar
17-an seperti yang Mas Fauzi kemarin lakukan sama teman-teman PIPK yang 2020-2021 kemarin, yaitu serunya bisa berkolaborasi dengan para BMI, para warga lokal juga itu. Ya, kalau kesulitannya mungkin beda dengan di Indonesia Mas ya. Iya. Lebih sulit untuk tempatnya lah, izinnya. Kalau di Indo kan lebih mudah lah. Kalau di Taiwan, aduh, ya tahu sendiri. Tapi alhamdulillah bisa dibantu sama Mas Tolik sebagai ketua pelaksananya, dan saya bisa menghubungkan antara mahasiswa dengan BMI, bisa lebih memeriahkan acara 17-an di Taiwan. Seperti itu Mas. Dan juga ada acara kemarin Indonesia Culturman Kausium 2019, dan kebetulan Mas Wausi juga terlibat dalam panitia tersebut. Wah, itu tambah pengalaman yang cukup luar biasa Mas bagi saya. Dan bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata itu ya sangat berharga, karena sangat susah untuk kontak ke kementerian langsung itu. Ya alhamdulillah bisa terlaksana dengan alhamdulillah lah. Keren. Dan juga kemarin ada juga yang paling berat ya, dan juga ada teman-teman anggota saya yang luar biasa. Sebenarnya kalau masalah organisasi saya juga ya lebih awam dari teman-teman anggota saya. Kemarin ada Mas Benny itu yang paling banyak membantu saya, dan kebetulan di periode saya ada wakil untuk pertama kalinya. Karena ya saya tahu kapasitas saya, Mas. Makanya saya meminta bantu pada Mas Benny. Mas Benny sangat karena dia udah terbiasa di organisasi himpunan di kampus UNS dulu Mas. Makanya saya ajak dia menjadi wakil saya. Seperti itu. Dan kemudian apalagi ada lebih seperti itulah Mas. Pengalaman-pengalaman yang menjadi kebanyakan pengalaman pertama sih Mas, karena kan di Indonesia belum pernah menjadi himpunan atau dan lain sebagainya. Kalau panitiaan kecil ya pernah, kan beda dengan Mas Fauzi yang jadi ketua himpunan ya Mas ya. Sama aja Mas. Kemudian ini Mas, muncul pertanyaan ini dari saya. Apa hal yang membuat Mas Faiz ini tertarik atau tergugah atau terpanggil hatinya untuk menjadi ketua PPIK pada saat itu? Oke. Ya, itu cukup banyak pertanyaan juga Mas. Karena kan melihat dari background saya kan nggak ada background himpunan di Indonesia Mas. Ya ya tergugah untuk ya semua, intinya itu membantu PPIK biar terus berjalan ya, meskipun nggak terlalu naik drastis perkembangannya, tapi alhamdulillah bisa menjaga PPIK utuh. Itu ya sebuah prestasi untuk saya, karena saya tahu sendiri kapasitas saya belum bisa semakin besar gitu Mas. Ya itu, dan juga pengalaman pertama saya ikut organisasi sebagai ketua. Salah satu kemarin kegiatan yang sangat sukses kemarin kita ketemu sama-sama ICM itu, ICM sangat luar biasa, sehingga kolaborasi sama teman-teman mahasiswa, kemudian sama teman-teman di luar kampus juga seperti itu. Nah, kemudian kan di kemurusan Mas Faiz kan ini kan ada satu hal yang tidak biasa. Sebenarnya bukan hanya di kemurusan Mas Faiz, tapi hampir di seluruh dunia kan Mas. Sehingga itu adalah adanya COVID-19. Sehingga kemarin kan kemurusan Mas Faiz kan sehingga mundur sampai kurang lebih 3-4 bulan. Sama juga halnya PP Taiwan sebagainya gitu. Ya itu nih Mas, kendala atau hal-hal yang menarik dapat sehingga yang di extend 4 bulan ini gimana nih gitu. Iya kan? Ya jadi awalnya itu udah sama teman-teman udah planning kalau bulan ini harus melakukan ini. Wah, ternyata COVID dan pemerintah Taiwan itu nggak bolehin ada acara berkumpul lebih banyak orang ya, sampai Jumatan aja nggak ada Mas. Iya. Nah itu hampir semua 2 bulan rata. Nggak ada Jumatan itu. Nggak ada Jumatan untuk umum. Ya extend ya, melakukan kemarin yang saya lakukan dan teman-teman extend ya, hanya kalau program kerja kan ya udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi, kumpul juga nggak bisa. Emang nggak bisa kumpul. Nggak bisa. Yang dilakukan kemarin tuh ya update lewat media sosial.
Kalau lewat media sosial kan masih bisa kayak Iya, iya. terus ada musimnya Zoom meeting dan lain sebagainya itu Mas. Dan Hmm. juga mundur-mundur kita sesuaikan dengan akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana kembali untuk pemilihannya Mas Fauzi kemarin. Soalnya kan juga ini Mas ya, case yang di luar kendali kita. Iya, Iya, itu bukan rencana semua semua rencana. nggak bisa dilakukan. Mm-mm, Ya, gitu. Kemudian ini Mas, dengan ya tema kita kali ini tentang pemuda, yang kita buat adalah singkatan penerus muka dunia. Jadi ya, kita dengan pengalaman Mas Faiz sebagai ketua PPI Kaohsiung, kemudian dengan pengetahuan Mas Faiz di dunia pendidikan, yang pengalaman di kuliah di Taiwan ya. Menurut Mas Faiz ini ya, apa sih isu yang sangat penting, genting yang dihadapi oleh pemuda saat ini, kemudian apa yang topik-topik yang seharusnya atau hal-hal yang pemuda saat ini harus siapkan untuk kedepannya, untuk menjadi pemimpin, bukan hanya secara singkat, secara simpelnya kan seseorang pemimpin dirinya sendiri, bukan hanya pemimpin untuk negara, tapi secara simpel adalah ya pemuda adalah pemimpin untuk diri sendiri lah. Mungkin Mas Faiz bisa memberikan gambaran, bisa penjelasan tentang isu pemuda, hal-hal di pemuda saat ini sudah apa? Mas Faiz. Oke. Ya mungkin sebagai contoh ya juga ya benar atau salah nanti semoga benar lah. Kalau menurut saya kan kebanyakan kemarin Mas Angger udah membahas isu-isu ya mungkin bagian Mas Angger. Saya pengen lebih pemuda, mungkin saya membahas lebih ke manajemen keuangan atau ke investasi untuk pemuda di masa depan itu gimana? Karena kan kebanyakan ya oke, kalau mahasiswa S2 nanti kan gambarannya jadi dosen atau jadi apa? Peneliti Mas ya kebanyakan. Ya itu ya oke lah. Gambarannya bisa mendapatkan gaji atau penghasilan pemasukan yang cukup cukup gede kalau misalnya kalau jadi dosen atau yang lainnya sambil yang kebanyakan pemuda zaman sekarang lupa itu investasinya Mas, karena kan dapat uang nih langsung habis, terutama kalau ada HP baru gitu, keluaran baru, wah pengen beli, terus traveling lah terutama itu yang lagi marak sekarang kan Mas. Pastikan ya memang sih traveling juga salah satu investasi pikiran kalau salah. Tapi kalau investasi saya investasi juga perlu penting di bidang ya keuangan, mau nggak mau kan juga hidup butuh uang. Dan padahal kalau zaman dulu kan investasi kalau kata orang tua kita kan oke lah beli tanah bisa nanti didiamkan bisa jadi banyak. Kalau ya kan atau properti gampangannya. Tapi kan kalau kita masih baru mahasiswa terus baru bekerja kan belum cukup uangnya untuk beli tanah atau beli rumah gitu. Terlalu gede nilainya. Yaitu goal di beberapa tahun ke depan kan juga masalah. Kan padahal investasi bisa dimulai dari 10.000 lah. Atau gampangnya menabung kalau nggak mau investasi ke. Tapi saya lebih menyarankan ke lebih investasinya untuk pemuda saat ini biar di masa tuanya itu nggak kaget gitu Mas. Iya. Dan ada beberapa yang saya ketahui yang cukup aman Mas. Kan kebetulan ini tanggal berapa? 28 ya sekarang. Ya, tanggal 28 Agustus. Tanggal 28 Agustus. Kebetulan sekali tanggal 28 Agustus ini ada salah satu instrumen investasi dari pemerintah yang namanya itu Sukuk Retail atau Sukri. Itu adalah surat berharga syariah negara, Mas. Nah, itu cukup kan penawarannya itu tanggal 28 Agustus sampai nanti tanggal 23 September 2020. Itu cukup aman dan sangat aman dan juga bisa membantu negara. Karena itu yang kita memberi uang kita kepada negara untuk kembali dihasilkan oleh negara dan itu juga kembali ke diri kita sendiri. Jadi pemuda saat ini juga bisa membantu negara dan juga berkontribusi untuk negara dan
kita juga dapat imbalannya gitu Mas. Kan lebih enak. Iya. Kita memberikan Jadi, uang kita ke negara dan juga kita ya, dapat hasilnya dari negara kita. iya. Ya dengan Jadi kan artinya investasi yang biasanya hanya untuk diri kita sendiri, tapi kali ini ya kan selain itu sendiri kita sebagai salah satu sumbangsi kontribusi kita untuk negara gitu ya Mas Faiz ya. ya. Iya. Jadi kan lebih lebih gampangannya lebih bangga lagi lah bisa kalau nggak bisa ngapa-ngapain oke lah kita sumbangkan aja sumbangkan minjamkan uang kita untuk negara dan diolah negara dengan baik kan kita juga dapat hasilnya selama kalau yang edisi SR013 kali ini tenornya itu 3 tahun nah cukuplah 3 tahun 3 tahun dari sekarang 2020 sampai nanti 2023 bisa kita pinjamkan dan akan berkembang dan bunga kuponnya atau istilahnya imbal baliknya itu cukup lumayan kok. 6 sebesar kali ini 6,05% atau 6% lah gampangannya. Dan kalau yang SR ini enggak, ya memang nggak bisa 10.000. Kalau yang SR sekarang ini pembelian mulai 1 juta sampai maksimal ya 3M. Kalau orang yang nggak butuh uang kan tinggal taruh aja 3M dan penghasilan per bulan bisa dapat 12 juta lumayan nggak ngapa-ngapain per bulan dapat 12 juta kan enak dan kalau bagi pemuda saat ini atau mahasiswa lah gampangannya seumuran saya dan juga Mas Fauzi kasih aja berapa gitu kan nanti 3 tahun lagi ambil berkembang uangnya daripada ditaruh di bank nggak 1 juta di bank 3 tahun lagi kan juga 1 juta nilainya. Nah ini kan membantu negara, dapat imbal juga lumayan Mas. Saya tertarik tadi ada orang yang tak butuh uang gitu Mas. Ada ya menaruh 3 miliar. Liar. Kalau yang kayaknya nggak masuk akal nggak masalah. 3 miliar taruh dapat 12 juta per bulan. Ya seperti itu kalau yang saya tadi bilang kan ada investasi 10.000 Mas. Kalau yang 10.000 tadi jenisnya reksadana lebih gampang lagi malah itu. Tapi beda lagi dengan yang ini kalau yang dari pemerintah itu ada beberapa. Bentar. Kalau dari pemerintah itu tipenya ada ori atau obligasi negara ada 3 ada obligasi negara yang kedua SBN, yang terakhir itu subretail. Kalau yang SR013 ini syariah. Kalau yang lainnya beda, tapi kayak bank-bank pada umumnya. Yang ini syariah. Dan kemudian saya tadi bilang start 10.000 tadi adalah reksadana. Dan reksadana sendiri itu bisa dibagi 3 jenis reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Nah, itu tergantung milihnya Mas atau teman-teman mungkin nilai ketakutan atau nilai keaktifan itu bisa dinilai dari pihak reksadananya sendiri. Reksadana ini cukup aman kok karena kan uang kita bisa dikelola oleh manajer investasi dan enggak ya cara tips-tipsnya nanti ada caranya biar enggak ketipu kan kebanyakan investasi ditawarkan nanti dapat berapa gitu tapi tiba-tiba hilang kan enggak lucu juga Mas. Kalau yang reksadana ini bisa nanti ciri-cirinya perusahaannya itu harus terdaftar resmi di OJK. Nanti kan bisa seperti itu. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan Mas Faiz ini, misalnya kan kita sebagai pemuda, misalkan masih mahasiswa, penghasilan kita kan belum tetap. Apakah itu berpengaruh atau sebenarnya ada ketentuan-ketentuan khusus gitu Mas? Kita meskipun mahasiswa belum punya penghasilan tetap juga bisa memulai untuk menjalankan reksadana atau investasi seperti itu Mas? Oh, sangat bisa Mas. Saya sendiri sudah melakukannya sejak 2016. 2016 ya daripada kan pasti dari awal kuliah juga ada tabungan kan. Tabungan daripada tabungannya nggak berkembang nggak berkembang banyak ya Mas.
kan ditabung. Kenapa? Kan tabungan pasti, misal tabungannya ada 100.000, kan kenapa nggak dibagi 50.000 lagi dimasukin ke investasi, kan bisa berkembang, jadi kita masih punya 50.000 lagi. Jadi uang tabungannya nanti bisa dimasukin ke saham, ke investasi, dan ya nilainya kalau misal masih takut atau gimana ya nggak usah banyak-banyak. Mulai aja yang kecil, nanti kalau udah kan nggak kerasa tiba-tiba lulus terus malahan kita bekerja lagi, kerja, penghasilan kita masih makin tambah, dan biar nggak lupa kontribusinya bisa membeli surat utang dari negara itu untuk negara juga. Dan dari kecil juga bisa kok, 10.000 aja bisa, nanti tambah gede, gitu Mas. Daripada nanti tambah kebanyakan, ya yang seperti saya bilang tadi, kita dapat penghasilan, anak muda sekarang kan gampangannya gengsinya gede Mas. Nah itu yang susah itu. Temanku beli gadget baru, aku harus beli gitu kan. Daripada kayak gitu, itu yang susah emang untuk mengatur anak-anak zaman sekarang, apalagi kedepannya nanti habis terus tambah susah lagi kan. Kalau anak diinvestasikan, nanti di hari tua bisa menikmati hasilnya seperti itu, biar nggak kaget gitu Mas. Seperti itu. Mungkin kebanyakan pemuda dari kita itu masih belum menemukan urgensitas nih Mas, istilahnya. Iya. Kepentingan kepentingan kenapa sih saya harus berinvestasi sekarang ya? Saya ada uang, ya udah dimasukkan, tapi kan kita nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Gitu. Seperti contoh yang kemarin, contoh corona yang sebelumnya nih Mas, kan masih hangat sekali nih. Nah kalau gampangannya kalau nggak punya uang darurat, kan contohnya perusahaan besar aja sampai PHK banyak, apalagi dan ya menghadapi seperti itulah pemuda. Nanti nggak, kan krisis juga sering, krisis 98 juga pernah di Indonesia, krisis tahun 2008 juga pernah, terus yang terbaru ini kemarin tahun 2020 semuanya kena, semua sektor kena lah kurang lebih. Kalau misal kita nggak siap di pemuda di masa depan dengan pembelajaran ini, nanti bisa kaget dan ya nggak ada sama sekali, nanti tambah bingung. Kalau udah ada uang cadangan kan ya masih bisa teratasi lah Mas. Ya, itu yang paling penting menghadapi situasi seperti itu. Iya. Jadi harapannya dengan kejadian masa lalu dengan itu bisa menjadi, sebenarnya bisa membuka mata teman-teman muda ya, bahwa saat ini betapa pentingnya misalkan untuk istilahnya itu manajemen keuangan dalam bentuk apapun. Manajemen keuangan itu harus dalam bentuk apapun, tidak bisa, biar tidak terhabiskan di masa sekarang, harus bisa menjadi masa depan gitu. Tapi kan banyak ada juga orang, kan itu uang saya tak habis-habis ya nggak masalah. Ya memang nggak masalah, uang kalian. Masalah. Tapi kan alangkah bijaknya kalau misalkan uang itu bisa tidak hanya bermanfaat diri sendiri, tapi bermanfaat juga untuk orang lain, apalagi bentuk negara itu. Sebagai bentuk kontribusi kita untuk negara. Daripada rebahan aja kan, itu rebahan aja juga bisa memberikan bantuan pada negara kan. Dengan membeli surat utang negara itu. Iya, jadi sebenarnya bentuk pengabdian kita, bentuk kontribusi negara kita itu tidak harus melulu kita harus jadi seorang dewan, kita harus menjadi menteri, kita harus menyumbang dan sebagainya. Tapi hal-hal seperti ini pun juga bisa bentuk bagi kita, kontribusi kita untuk negara gitu Mas. Iya. Nah, kan kalau kalau kebanyakan kan pengen jadi ya seperti Mas Fauzi bilang tadi, bisa jadi anggota dewan atau politikus atau bahkan presiden, ya nggak masalah memang. Tapi kalau misalkan nggak semuanya jadi anggota dewan atau hal lainnya, kalau jadi pedagang kan kontribusinya kita ya memberi ekonomi biar ekonomi Indonesia baik. Karena di kuartal 2 ini Indonesia kan minus 5 perkembangannya. Kalau yang negara-negara tetangga sudah 2 digit minusnya, tapi alhamdulillah Indonesia masih bertahan dengan minus masih 5% tersebut. Kalau sampai menjadi 2 digit makin parah lagi yang di ekonomi Indonesia. Dan pemuda kan harus siap menghadapi itu,
kan nggak ada yang tahu di masa depan Betul, seperti betul. apa keadaannya. Kalau ada virus-virus lagi yang lainnya, wah makin kacau lagi kalau nggak punya pegangan atau apa. Nggak boleh kangen. Kan Nah, banyak kan juga apa menyepelekan gitu mas. hmm, Nggak terlalu penting invest zaman sekarang. Apalagi masih muda, masih lama, nanti kan juga dapat uang atau gimana. Ya nggak apa-apa, tapi kan lebih bijaksana kalau punya betul. tabungan atau punya investasi di bidang apapun lah itu. Lebih Hmm, baik gitu. Oke mas. iya, iya. Nah, itu Mas, terkait tadi beberapa manajemen keuangan yang Iya, dan investasi gitu kan, terkait mungkin salah satu hal yang belum bisa membuka teman-teman untuk mengatur keuangan adalah mungkin terkait resiko misalkan kalau ada iya. investasi dan sebagainya. Lah, bagaimana sih cara meminimalisir resiko itu Mas? Mungkin ada hal-hal yang harus diketahui Oke. dulu oleh para pemuda sehingga bisa Iya. meminimalisir terjadinya kerugian atau kehilangan. Ya. Ya kebanyakan iya sih. Informasi tentang investasi untuk pemuda memang sangat masih sedikit lah di zaman Hmm, sekarang. Apalagi kemarin itu ada isu tahu tentang Jauska nggak mas? belum, belum. Oh belum tahu. Yang Jauska itu yang apa namanya sebuah Jauska apa namanya ya kak lembaga keuangan atau gampangannya pengatur keuangan itu. Itu berkata tapi ya banyak klien-kliennya yang kayak kurang lebih kayak ketipu gitulah mas. Yang Hmm, lebih amannya lagi itu ya kalau saran saya dari yang paling aman ya beli surat negara itu aja. Surat negara karena fix rate-nya itu sangat aman dan juga dijamin oleh negara dan juga ada undang-undangnya kok. Jadi nggak hmm, bisa tiba-tiba negara masa membohongi diri kita sendiri. Dan ya low risk dan juga kalau resikonya kecil pasti juga apa imbalan juga tapi nggak terlalu kecil lah daripada yang lain-lainnya. Kalau deposito kan ada minimalnya mas. Kalau dari surat negara kebanyakan start dari 1 juta rupiah bisa kontribusi pada negara dan kita juga mendapatkan imbalnya. Itu juga aman menurut saya. Oke. Kalau yang mungkin yang lainnya bisa aman itu apa? Yang mencari dari sudah mendapat lisensi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu dijamin hmm, oleh negara juga. Jadi bagi mahasiswa atau pemuda saat ini itu menjadi pilihan untuk investasi kecil-kecilan lah daripada nanti nunggu malah uangnya habis nggak jadi punya tabungan malah habis uangnya seperti itu mas. Oke. hmm, iya. Kemudian ini Mas, menurut Mas Soes nih ya, sebagai pemuda biasanya terkait bisnis, biasanya kan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama misalkan di berinvestasi atau pilihan kedua misalkan dia membuka usaha sendiri. Lah menurut Mas Oh iya. Faiz ini dua hal ini gimana Mas? Apakah terkait eh, mungkin dari segi resiko atau dari segi modal atau seperti gimana Mas sebagai pemuda kan tadi apakah Pemuda ya lebih menguntungkan atau lebih kan lagi. ketika investasi atau kan bisa alternatif pilihan misalkan buka bisnis sendiri lah dari segi resiko dan segi kemodalan itu gimana Mas? Oke, kalau buka usaha sendiri memang bagus untuk juga itu juga berkontribusi untuk Indonesia juga loh mas. Kan bisa membuka lapangan pekerjaan kan jadinya. Betul. Jadi membantu ada pengangguran jadi kita pekerjakan. Tapi kalau saya amati nggak semuanya bisa membuka bisnis. Kan semua orang nggak mungkin cocok jadi pebisnis yang kan Hmm, pasti juga ada yang passionnya jadi apa karyawan atau gimana. hmm, Kalau kalau lebih enak ya bisnis ada, investasi juga ada, lebih baik. hmm, Kan seperti itu. Kalau masalah misal mau berbisnis untuk pemuda saat ini, kan kebanyakan banyak cara anak-anak muda zaman sekarang untuk memulai bisnisnya. Meskipun hmm, modalnya nol. Misal ngambil dari orang, kita jualin atau gimana. hmm, Yang penting usaha kita, gimana cara kita memasarkan produk tersebut. Kan masalah modal bisa belakangan, nanti bisa sharingnya
yang penting kalau saya rasa modal itu bisa belakangan, kita jual aja ya, jual diri atau value lah untuk diri kita sendiri. Kalau value kita baik, kan pasti banyak orang mengincar kita untuk bekerja sama atau membuat produk atau gimana gitu mas. Kan yang zaman sekarang kan juga banyak startup itu. Nah startup kan kamu startup juga berawal dari kecil. Kalau startup itu bagus nanti bisa dilirik oleh investor atau lainnya, bisa berkembang lagi para anak-anak muda zaman sekarang. Dan kan contohnya Gojek juga berapa omsetnya juga semakin besar kan itu. Kan itu juga bisa berkontribusi bagi negara atau gimana. Dan sekarang tahu sendiri kita Nadiem Makarim, ya Nadiem Makarim juga jadi Menteri Pendidikan malah sekarang. Kan malah berkontribusi lebih lagi kepada Indonesia. Ya, seperti itu, Mas. Jadi artinya sebenarnya balik lagi aja ke passion kita, apakah passion kita menjadi bisnis atau misalkan kita, jadi tidak jelas kalau kita nggak ada passion di bisnis ya berarti kita bisa manajemennya dengan investasi gitu mas ya. Yeah. Jadi pada akhirnya bagaimana tetap usaha kita untuk melaksanakan untuk manajemen keuangan. Bahkan tadi Mas Fai juga mengatakan bahwa sebenarnya modal itu bukan hal utama dalam bisnis, karena itu bisa masuk diakali dengan hal-hal yang lain. Tapi terkadang ya selalu ada alasan untuk menunda-nunda terkait bagaimana manajemen keuangan, mau dari bisnis ataupun dari investasi kayak gitu. Nah, terkait Mas Fai ada ini enggak referensi misalkan kalau teman-teman tertarik untuk bisnis, ada tertarik atau di investasi atau di manajemen keuangan, hal-hal yang perlu disiapkan ini apa sih Mas Faiz? Apa sih yang perlu? Apakah mereka harus lulusan ekonomi kah, atau misalkan misalkan saya mahasiswa teknik, apakah bisa untuk terkait belajar tentang engineer tentang investasi ekonomi seperti apa? Jadi gimana Mas Faiz? Kalau menurut saya nggak bisa terbatas hanya itu. Semua orang harus, kalau menurut saya harus bisa malahan menurut saya. Karena juga penting cara mengelola keuangan. Kalau kita mengelolanya jelek, nanti malah keuangan kita bisa minus, malah gampangannya bisa dipos-poskan. Kalau ada misal anak-anak sekarang kan misal mahasiswa, kebanyakan kan kalau di luar negeri kan kalau ada yang dapat beasiswa, misal beasiswanya 100, gampangnya 100%, bisa dibagi, dipos-poskan maksudnya ini 50% untuk hidup, terus 30%-nya untuk tabungan atau investasi atau lain-lainnya, dan 20%-nya lagi bisa untuk jalan-jalan atau lain-lainnya. Jadi bisa dipos-poskan gitu mas, biar enggak uang kita tahu larinya kemana gitu. Biar enggak tiba-tiba habis seperti itu. Itu yang pertama biar uang kita jelas. Untuk teman-teman mahasiswa sekarang kan juga dapat beasiswa, dan mungkin ada tambahan atau part time gimana dari lab juga bisa ada project. Nah, kalau uang project kan berarti enggak fix, nah itu bisa langsung ditabung atau gimana, enggak langsung dijajakan langsung habis kan, eman. Meskipun ya boleh lah, jangan sering-sering tapi. Dan yang kedua, kalau misal pengen untuk memulai investasi, bisa cari-cari gampangannya. Sekarang kan zamannya Instagram mas, seperti kita lakukan live ini. Banyak akun-akun yang meng-share cara investasi yang benar atau yang baik itu gimana, dan juga ada tips-tipsnya biar enggak ketipu, dan juga ada cara-caranya. Cara-caranya cukup mudah kok biasanya. Yang saya juga kan dulu startnya dari mahasiswa dan membuka beberapa investasi cukup mudah, meskipun ya dari kecil, ya memang hasilnya kecil, tapi kan nggak apa-apa. Belajar nanti kedepannya bisa jadi lebih tahu kedepannya gimana. Kalau tips untuk membuka bisnis, kebetulan mungkin kalau dari saya nggak terlalu bisa memberi tips karena ya belum melakukan, jadi belum tahu. Tapi tahu saya kalau untuk bisnis memang harus berjuang di awal-awal.
Karena ya itu kalau masalah modal, tuh modal nggak ada, gimana berarti nggak bisa kan, nggak kan. Banyak juga teman-teman kan di masa pandemi kemarin juga bermunculan juga anak-anak muda zaman sekarang yang mulai membuka usahanya dari, ya mungkin dari SMA malah. Mereka juga mengetahui kan kondisi ke orang tua yang di PHK juga ikut sedih kan mas. Nah itu mereka membuka usaha sendiri dan juga bisa alhamdulillah mendapat pemasukan tambahan yang bisa membantu keluarga mereka. Seperti itu mas. Yang paling penting ya menurut saya kalau mahasiswa kan yaitu tadi mengalihkan dana masing-masing berapa persen biar uangnya apa nggak kemana-mana seperti itu. Ada satu hal yang menarik mas terkait misalkan bisnis atau investasi, biasanya kan hal terbesar adalah ketakutan gagal. Itu pasti muncul di benak para pemuda yang biasanya masih di awal semangat membara-bara gitu kan, terus nanti kayak itu kan terkait sebuah mental, sebuah semangat juang lah. Menurut mas Faiz gimana nih, mental yang perlu ditumbuhkan, semangat juang yang perlu ditumbuhkan dalam proses ini itu seperti apa? Harus seperti apa itu, para pemuda itu? Ya, oke. Ya memang di awal memang saya juga mengalami seperti itu mas. Di awal-awal kok nggak ada hasilnya, malah minus, malah takut, jadi malas untuk. Tapi dengan gampangannya kayak Indonesia dijajah puluhan malah bahkan ratusan tahun aja masih bisa kan juga itu pemuda yang akhirnya memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Seperti ya pantang menyerah, ya yakin aja mas. Dan kalau instrumen yang misal kita menjalankan bisnis dari nol, dan di awal-awal nggak ada pemasukan atau bahkan minus, kalau memang kita yakin ya jalanin aja, jangan misal kita melakukan buka usaha misal wah gagal terus tiba-tiba pindah B. Ya kalau menurut saya yang penting itu konsisten. Itu yang paling sulit mas, konsisten. Kayak di awal-awal mesti menggebu-gebu semangatnya, terus di awal tengah-tengah menurun tambah habis malah nggak jadi. Kalau kita tetap konsisten dengan pilihan atau aku mau para pemuda sekarang mau buka usaha harus konsisten di awal dan komitmen, meskipun hasilnya yang belum ada tetap kita jalani seperti itu. Kalau dan itu untuk usaha, kalau investasi di awal memang kecil, terus ya tabung aja tiap bulan, kayak seperti menabung di bank gitu mas. Setiap bulan kita pada memasukkan, kita tabung, nanti banyak-banyakan kan juga bertambah nilainya, dan juga yang dia dapatkan kan pikirannya mungkin investasi bisa tiba-tiba kaya atau gimana. Seperti kalau usaha kan beda, emang investasi dengan usaha memang beda pikirannya, biar ada perbedaan. Kalau usaha memang cepat lah pertumbuhannya, karena investasi emang lambat tapi jangka panjang, bisa 20 tahun lebih malah, seperti kayak mencicil rumah lah gampangannya. Yang yakin aja dan tetap konsisten kalau dari saya. Artinya sebenarnya yang penting adalah bukan seberapa banyak kita mengeluarkan modalnya, investasinya berapa, tapi yang penting adalah kekonsistenan kita kan. Jadi nggak apa sedikit-sedikit, tapi yang penting dia konsisten dari awal sampai akhir kayak gitu. Tapi masalahnya Mas Faiz, misalkan sebagai pemuda yang sebenarnya belum berpenghasilan tetap, penghasilannya masih sedikit gitu kan. Nah, biasanya tuh hal yang membuat kita mungkin di tengah-tengah berhenti atau di tengah-tengah nggak lanjut adalah ya terkait finansial, keuangan kita sendiri. Mungkin di awal kita sedang ada uang banyak, tapi di tengah-tengah misalkan kalau sedang tidak ada pemasukan lagi, itu kan sebuah trouble juga kan mas. Iya, trouble. Ya, nah itu seperti Mas Fauzi bilang, trouble tiba-tiba nggak ada pemasukan, kan alhamdulillah untung kita ada sebuah tabungan atau investasi, jadi bisa kita ambil separuh atau gimana, jadi kita mempunyai uang darurat lah, seperti itu istilahnya. Iya. Jadi nggak masalah, masih bisa bertahan hidup gampangnya. Dan hidup dengan uang darurat kita, jadi ya begitu bisa, itulah manfaatnya kalau kita
punya investasi atau uang darurat. Dan investasi juga bisa ada likuiditasnya. Karena kalau misal investasi tanah kan nggak mungkin sekarang jual besoknya laku kan. Pasti lama. Memang nilai gede tapi untuk jualan itu susah. Kalau yang lainnya yang seperti saya sebutkan tadi itu prosesnya bisa nggak nyampe sebulan lah, seminggu udah uangnya bisa kembali ditarik sama kita. Seperti itu Mas. Jadi nggak usah takut untuk anak-anak zaman sekarang atau pemuda zaman sekarang bisa melakukan dari sekarang. Ya seperti itu Mas. Iya. Kemudian ada hal lainnya tadi nyambung dari pernyataan Mas Faiz sebelumnya kan terkait adaptasi dan terus kemudian sekarang yang masalah pandemi corona. Untuk investasi sendiri atau bisnis sendiri terkait untuk yang kondisi saat ini yang untuk terjadi COVID atau pandemi ini itu berpengaruh nggak Mas? Semua sektor terpengaruh. Kemarin sesuai dengan hasil laporan keuangan Indonesia yang nggak minus lah gampangannya itu di sektor telekomunikasi, karena kan banyakkan orang melakukan rapat secara virtual. Ya kan di zaman dulu nggak mungkin rapat secara virtual itu dilakukan, atau nggak kebayang lah Mas Yan, apalagi sekolah di Indonesia sampai sekarang masih dilakukan di rumah atau masih libur, dan itu juga berpengaruh mungkin di masa yang akan datang. Bagaimana anak-anak yang masih sekolah ini kok pembelajarannya nggak secara penuh pada siswa-siswa di rumah, karena juga kesusahan kan, nggak semua anak mempunyai fasilitas HP atau lainnya lah, apalagi koneksi di Indonesia juga masih nggak secara merata, yang terutama di bagian pedesaan atau yang mungkin jauh dari kota itu sampai mencari sinyal aja susah. Itu Mas. Dan itu penting juga untuk pemuda saat ini untuk melakukan inovasi. Misal Mas Fauzi ini kan di bidang telekomunikasi kan kuliahnya. Itu mungkin ada solusi atau bagaimana teman-teman dari telekomunikasi bisa memberi kemudahan seperti ini kan, gimana mungkin ada solusi atau gimana gitu Mas, biar yang anak-anak yang susah sinyal atau bahkan nggak punya gadget itu yang susah dilakukan. Apalagi kalau masalah pendidikan kan, guru-guru di Indonesia mulai ya gampangannya sudah umurnya di atas 50 tahun, dan itu untuk mengoperasikan smartphone kan juga nggak terlalu selincah anak-anak muda lah seperti kita atau gimana. Itu masalah, itu juga salah satu masalah yang saya amati di Indonesia zaman sekarang. Apalagi pemuda yang sekarang kan untuk menjadi guru itu atau cita-cita jadi guru, saya rasa di zaman sekarang kan juga enggak gampang, bukan ya minim lah, bukan berarti enggak ada. Minim. Ya karena ya mungkin saya sendiri juga nggak bisa jadi guru. Ya mungkin ada solusi lain. Iya. Jadi itu ya tadi pembincangan seperti dari Mas Ais ini. Jadi pada malam hari ini Mas Ais mengangkat topik pemuda ini adalah berkaitan dengan perekonomian, manajemen keuangan. Jadi harapannya nanti pemuda ke depan ini ya di sektor keuangannya, kematangan finansialnya dari diri sendiri maupun untuk kontribusi negara ini bisa lebih maksimal kayak gitu. Ya Mas Faiz, untuk mungkin di sesi berikutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian beberapa pertanyaannya masuk untuk penasaran nih Mas Faiz. Nah, pertanyaan pertama ini Mas ada tanya terkait kan sekarang kan sedang berkuliah di luar negeri Mas Faiz lah. Pertimbangan untuk misalkan kalau kita melakukan investasi di luar negeri itu gimana Mas? Mas pernah mendengar informasi kayak gitu nggak? Misalkan kalau masih di Taiwan, kemudian kita coba investasi yang di Taiwan sendiri misalnya kayak gitu. Mas pernah? Maksudnya investasinya di negara Taiwan?
Ya, semisal kayak gitu. Pernah Kalau dengar di info negara, kayak gitu Mas Faiz? kalau seperti itu mungkin gimana ya? Ya mungkin bisa, tapi syaratnya mungkin agak susah, Mas. Kan juga ada, Hmm, karena saya pernah dengar ada orang Indo tapi berinvestasi atau menginvestasikan uangnya di pasar modal Amerika, dan itu syaratnya juga cukup lumayan ribet. hmm, Kan kalau gampangnya, misal investasi gampang, kan juga ada salah satu teman kita di BPIK yang punya startup itu Mas Yaed, betul teman saya. hmm, Kan hmm, bisa juga investasi di beliau, bisa biar apa? hmm, Kan uangnya juga tahu dilakukan di Taiwan, kan juga bisa dilakukan di Taiwan seperti itu, Mas. hmm. Kalau Oh untuk iya, iya. lainnya mungkin belum, Hmm, lebih susah lah. lebih Lebih baik susah ya tadi. ya lebih Ah, baik yang di Indonesia saja, kan juga membantu iya, perekonomian di Indonesia juga. betul betul. Ini juga Iya, secara administrasi dan sebagainya mungkin iya, susah Mas ya. lebih susah. Hmm. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan Mas Faiz terkait investasi, kan masih ada beberapa yang terkait investasi konvensional atau investasi Iya, lama. Terkadang kita belum percaya kepada seseorang, misalkan kita memberikan uang ke misalkan ke apa ya, ke lembaga yang mungkin istilahnya kita belum percaya lah. Terkait iya, hal tersebut, menurut Mas saya gimana kalau misalkan kita investasi tapi dengan cara misalkan kita punya teman yang mau berbisnis seperti tadi Mas saya bilang di Mas bilang, jadi kita jika memberikan uang kita untuk dipakai teman kita untuk berbisnis, jadi misalnya kita menginvest uang kita ke teman kita untuk mereka oh bisnis ya, lah. Terkait hal tersebut ini gimana menurut Mas Faiz? Apakah di situ memang ada kecenderungan aman atau gimana, soalnya apakah pengaruh nggak terkait, soalnya terkadang kalau kita memberikan ke orang yang kita kenal, ke keluarga, ke teman, takutnya nanti uh, hilang. campur aduk, nantinya itu tidak profesional gitu kan. Oh Oh nah, kan ya, kan kita teman teman sendiri ya sendiri. gitu ya. Menurut Ya, Mas Adi ya, gimana nih? ya itu sering dialami juga, Mas. Iya Ya, iya, kalau teman ya teman, bisnis ya bisnis bisnis kalau bisnis. menurut saya ya. Ah, Dan lebih baik ada hitam di atas putih lah, atau mm, kayak itu kontrak lah. mm, Kalau misal masih takut seperti itu ya kembali lagi konvensional. Kan juga nggak harus tanah atau lainnya, bisa kita mm, ternak lah. Ternak kambing, ternak sapi juga bisa. Dan toh juga bisa, kalau ternak sapi bisa dikorbankan, ternak kambing juga bisa. Itu juga kan mm, harganya nggak terlalu tinggi lah, Mas. Bisa juga dikembangkan, juga membantu apa peternak-peternak juga seperti itu. mm, Lebih baik ya ada hitam di atas putih kalau misal mau invest ke teman sendiri. Kalau atau gimana kalau invest ke orang lain kan pasti ada perusahaan, pasti ada kontraknya, kita ada tangani, mm, dan harus jelas apa kalau misal gagal bayar itu gimana orangnya dan lain sebagainya. iya, iya. Jadi memang benar Mas. Jadi istilahnya kalau teman ya teman, bisnis ya bisnis. Jangan sampai, soalnya Ya, campur-campur. jadi jangan sampai gara-gara bisnis pertemanan yang sudah lama dekat jadi rusak, kan itu Hancur. kan sangat sangat disayangkan sekali Mas. Ya, nah, Iya sayang iya, sekali. ya, kayak gitu ya. Dan udah nggak kerasa Mas Faiz, kita udah ngobrol 1 jam, udah berbanyak Ya, terkait pemuda dan manajemen keuangan. Nah mungkin di akhir ini mungkin Mas Faiz ada kata-kata, ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait pesan-pesan untuk pemuda yang mendengar saat ini agar lebih memaksimalkan manajemen keuangan. Monggo Mas Faiz. oke. Untuk pemuda atau ya gampangannya anak-anak zaman sekarang. Mm-hmm. Kalau bagi apa untuk bagian saya mungkin saya akan membahas tentang keuangan anak-anak muda di untuk masa depan atau persiapannya lah. Lebih Mm-hmm. baik dilakukan apa sejak dini biar enggak terlambat, bukan terlambat sih, lebih menyesal lah gampangannya. Mm-hmm. Wah, sudah tua kok tiba-tiba nggak punya apa-apa, tidak punya Mm-hmm. tabungan. Itu lebih baik dilakukan sejak dini meskipun kecil, kan nggak masalah. Dimulai dari Rp100 atau kalau di Taiwan kan 1 NT itu kan jarang. Masukin aja ke tabungan atau celengan lah gampangannya. Kan Mm-hmm. nanti pulang, wah tiba-tiba uangku banyak, nanti saya ditekarkan dan seperti itu. Dan Iya iya. yang kedua adalah konsisten. Kalau ada awal-awal tiap gampangannya tiap bulan aja lah ambil
berapa enti dimasukin ke kotak atau botol, bisa ditabung juga. Konsisten, rutin, dan kita harus komitmen, nggak boleh diambil. Ini harus uang tabungan dan nggak boleh diambil, seperti itu Mas. Dan kalau dari sisi yang lainnya mungkin harus dari Malang Sawah jadi ketua PPK yang kemarin. Saran saya ke pemuda-pemuda saat ini yang terutama adalah kejujuran Mas. Karena kan banyak mungkin orang pinter banyak lah di Indonesia yang jujur tapi yang nggak jujur juga banyak. Ya, yang penting jujur. Value yang sangat kita butuhkan. Yang sangat pemuda saat ini kita sangat butuhkan untuk Indonesia yang baik adalah jujuran, dan tetap hargailah orang tua kita masing-masing. Karena ada juga yang aku merasa besar lah, maksudnya udah berjabatan tinggi tapi lupa dengan orang tua sendiri. Seperti itu Mas. Oke. Wah, luar biasa ya perbincangan kita dari Mas Faiz selama 1 jam yang lalu, dan ada satu perspektif yang kita dapatkan diskusi malam hari ini yang biasanya kita bahas pemuda itu ada tentang kontribusi, semangat, tentang daya juang, terkait cita-cita membangun bangsa. Tapi malam ini kita coba mengulik pemuda dalam segi finansial, manajemen keuangan, perekonomian, bisnis yang itu berkolaborasi bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk kontribusi kita sebagai bangsa. Jadi tidak ada alasan kalau kita berbisnis, berinvestasi itu hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk salah satu bentuk kontribusi untuk negara. Terima kasih Mas Faiz atas waktunya 1 jam. Terima kasih juga bisa membantu PPK semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Mas Faiz nanti bisa berguna bagi kita semua, bermanfaat. Semoga bermanfaat lah. Amin. Dan teman-teman yang menyaksikan, terima kasih setelah 1 jam bersama kita, dan mohon maaf tadi kalau ada pertanyaan kita belum bisa sampaikan. Dan jangan lupa insya Allah besok kita masih ada season yang ketiga bersama Mas Re, dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan agar kita tetap aman, dan ingat pesan Mas Faiz, sedini mungkin, secepat mungkin untuk berinvestasi, manajemen keuangan untuk hari tua yang lebih baik. Mungkin itu dari saya terima kasih kepada Mas Faiz, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.